Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kita akan membahas topik penting yang mungkin tidak asing lagi, namun sangat relevan dalam dunia bisnis dan manajemen modern, yaitu benchmarking. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok F yang memakai tema benchmarking editor pemrograman web. Kelompok kami ada 5 peserta, yaitu Natasha Exilia Putri Ramadhani dengan NBI 124, Bunga Anggraini dengan NBI 140, Neoristina Ratu Violini dengan NBI 142, Muhammad Alif Ar-Rasyid dengan NBI 054, dan yang terakhir adalah Archelaeus Emmanuel Mau dengan NBI 208. Di sini, saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang apa itu benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses di mana kita membandingkan kinerja, proses, atau hasil organisasi kita dengan standar terbaik, baik itu dari pesaing, perusahaan lain dalam industri yang sama, atau bahkan dari industri yang berbeda. Mengapa ini penting? Ya, karena dengan benchmarking kita tidak hanya melihat apa yang sudah kita capai, tetapi juga bagaimana kita bisa belajar dari praktik terbaik dan terus berkembang menuju keunggulan kompetitif. Namun perlu diingat ya, bahwa benchmarking bukan sekedar aktivitas sekali waktu. Benchmarking adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkala. Perubahan teknologi, dinamika pasar, dan kebutuhan konsumen yang selalu berubah, memerlukan evaluasi dan benchmarking yang terus-menerus untuk menjaga daya saing. Melalui benchmarking, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif. Karena ini membantu mereka tidak hanya mengidentifikasi kelemahan internal, tetapi juga untuk mengadopsi strategi yang lebih efektif dan entitas lain yang telah sukses. Selain itu, benchmarking juga bisa berperan sebagai alat pengambilan keputusan strategis loh. Membantu perusahaan menentukan di mana harus berinvestasi, apa yang harus diubah, dan bagaimana mereka bisa memperbaiki proses atau produk mereka. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat manfaat benchmarking dari perspektif praktis. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita, kemudian menerapkan langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Kita juga akan membahas tujuan benchmarking yang lebih luas, yaitu bagaimana organisasi kita bisa mencapai standar tertinggi dalam industri sekaligus menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan. Teman-teman, benchmarking memiliki manfaat yang signifikan dan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi organisasi. Dengan membandingkan diri kita dengan praktik terbaik dan standar industri, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana kinerja bisa lebih ditingkatkan. Benchmarking memungkinkan kita untuk mempelajari dan mengadopsi metode serta strategi yang telah terbukti efektif di organisasi lain, sehingga mempercepat proses perbaikan dan inovasi. Melalui benchmarking, kita juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana organisasi terdepan di industri ini bekerja, membantu kita untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan cara yang paling efisien. Ini bukan hanya soal menghemat biaya ya, tapi juga meningkatkan kualitas produk atau layanan yang kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, tadi kan udah manfaat ya teman-teman. Sekarang tujuan utama dari benchmarking adalah untuk mencapai atau melampaui standar industri yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan terkemuka. Dengan menetapkan standar kinerja yang tinggi, organisasi dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang kompetitif. Benchmarking ini mendorong organisasi untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan hanya dengan memenuhi target jangka pendek, tetapi dengan memastikan bahwa mereka selalu beradaptasi dan berkembang seiring perubahan dalam industri.
Selain itu, benchmarking membantu kita mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ini adalah proses yang memungkinkan organisasi terus berkembang dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis. Nah, kedua poin ini dapat diintegrasikan ke dalam presentasi yang fokus pada bagaimana benchmarking dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan performa dan daya saing organisasi. Dalam dunia pengembangan web yang terus berkembang pesat, memilih editor yang tepat bisa menjadi kunci produktivitas seorang developer. Dalam video ini, kami akan mengulas beberapa editor pemrograman web, yaitu VS Code, Sublime Text, dan Notepad++. Ketiga editor ini adalah pilihan populer di kalangan pengembang web, tetapi masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri. Melalui benchmarking, kami akan mengulas dan membandingkan aspek-aspek penting dari ketiga editor ini, termasuk kecepatan, efisiensi, fitur, dan kemudian penggunaan sehingga Anda dapat menentukan mana yang paling cocok untuk kebutuhan pengembangan web Anda. Saya Natasha Excelia Putri Ramadhani akan melanjutkan presentasi editor pemrograman web. Yang pertama terdapat Visual Studio Code. Visual Studio Code atau biasa disebut dengan VS Code dikembangkan oleh Microsoft, yaitu sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Untuk poin yang kedua, cross-platform support, yang dimana Visual Studio Code mendukung berbagai platform, yang artinya aplikasi tersebut dapat diinstal dan digunakan di berbagai sistem operasi utama seperti Windows dan Linux. Hal ini memudahkan pengguna yang bekerja di berbagai lingkungan sistem operasi. Untuk poin yang ketiga, bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, yang dimana Visual Studio Code mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, Java, C++, PHP, HTML, CSS, dan lain-lain sebagainya. Untuk poin yang keempat, terkoneksi dengan repository. VS Code sendiri terintegrasi dengan alat manajemen versi seperti Git dan GitHub, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan proyek ke repository secara langsung dari editor. Untuk poin yang kelima, extensionnya sangat banyak, yang dimana Visual Studio Code memiliki marketplace ekstensi yang sangat luas, dimana pengguna dapat menambahkan berbagai ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas editor sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan fitur-fitur yang sudah saya presentasikan, dapat diartikan Visual Studio Code menjadi salah satu code editor yang sangat populer dan digunakan oleh banyak developer di seluruh dunia. Editor pemrograman web yang kedua terdapat Sublime Text, yang dimana Sublime Text sendiri dikembangkan oleh John Schreiner. John Schreiner sendiri merupakan seorang mantan pengembang di Google yang memutuskan untuk
membuat editor teks yang lebih cepat dan efisien untuk pengembangan perangkat lunak. Untuk poin yang pertama, yaitu platform berbayar. Dapat diartikan Sublime Text bukan software gratis. Meskipun dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk uji coba, lisensi harus dibeli untuk pengguna jangka panjang. Untuk poin yang kedua, tampilan minimalis. Yang dimana salah satu keunggulan Sublime Text merupakan tampilannya yang sangat sederhana dan minimalis. Desainnya tidak penuh dengan toolbar atau jendela yang tidak perlu. Untuk poin yang ketiga, yaitu performa lebih cepat dan ringan. Dapat diartikan Sublime Text terkenal dengan kinerjanya yang sangat cepat dan ringan. Bahkan ketika digunakan untuk membuka file yang sangat besar atau bekerja dengan banyak proyek secara bersamaan. Kecepatan dan responsivitasnya jauh lebih baik dibandingkan beberapa editor teks lainnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Visual Studio Code. Karena Sublime Text dirancang untuk menggunakan sedikit sumber daya sistem. Poin yang keempat, yaitu integrasi dengan sistem file dan terminal. Dapat diartikan, Sublime Text mendukung integrasi yang baik dengan sistem file lokal dan terminal. Penggunanya dapat dengan mudah membuka dan mengelola file dari berbagai direktori, serta menggunakan terminal untuk menjalankan perintah dari dalam editor. Saya Anggra ini dengan NBI 140 yang akan melanjutkan presentasi dari Natasha Excelia. Editor pemrograman web ketiga adalah Notepad++. Notepad++ dideveloper oleh Don Oh. Notepad++ tersedia secara gratis, namun secara resmi hanya tersedia di operating system Windows. Lalu Notepad++ merupakan editor open source. Itu yang berarti kita dapat melihat, mempelajari, dan memodifikasi kode program Notepad++ sesuai kebutuhan kita. Lalu, Notepad++ sangat cepat dan ringan. Karena menggunakan sumber daya sistem yang minimal, aplikasi ini berjalan dengan cepat dan ringan. Dan sangat disarankan untuk pengguna yang memiliki komputer dengan spesifikasi yang kurang mumpuni ya. Lalu, Notepad++ ini secara resmi hanya tersedia di Windows, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kesimpulannya adalah poin pertama, ketersediaan. Notepad++ dan VS Code merupakan platform gratis, sedangkan Sublime Text harus membeli lisensinya. Poin kedua, yaitu performa. Sublime Text dan Notepad++ lebih cepat dibandingkan Visual Studio Code. Jadi, lalu poin ketiga, yaitu penggunaan Notepad++ untuk penggunaan yang ringan dan sederhana,
Sublime Text cocok untuk penggunaan yang cepat, dan VS Code lebih cocok untuk penggunaan proyek besar yang membutuhkan banyak fitur tambahan. Jadi Sublime Text merupakan pilihan terbaik ya untuk pengguna yang membutuhkan kecepatan dan performa yang tinggi. Lalu Notepad++ mungkin lebih cocok untuk pengguna yang menginginkan aplikasi editor yang ringan dan cepat. Lalu Visual Studio Code untuk yang membutuhkan fitur dan ekstensi yang sangat banyak ya, lebih banyak dari Notepad dan Sublime Text tadi. Penggunaan yang populer di kalangan admin sistem ini Notepad++ ya, karena ringan untuk editing file dan konfigurasi. Lalu poin terakhir, plugin atau extension. VS Code memiliki fitur dan ekstensi yang paling banyak dibandingkan Notepad++ dan Sublime Text. Itu kesimpulan dari benchmarking editor pemrograman web materi kita kali ini. Ini referensi kita dari beberapa jurnal dan artikel. Ada 2 jurnal dan 1 artikel yang kita buat referensi. Sekian, saya Bunga Anggraini mewakili kelompok F. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.